Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Vlog. Di sini saya akan menyampaikan tentang masa ta'aruf siswa yang sudah saya update sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan oleh panitia Matsama ya. Jadi kemarin kan saya sudah menyampaikan tentang Matsama online ya. Kemarin baru dummy atau baru kasar ya. Yang ini yang sudah selesai. Jadi pertama kali membuka e-learning nyaman 2 Bantul yaitu di smart.man2bantul.sya.id. Kemudian diklik Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, yang pertama kali nanti akan disuguhkan pengumuman. Nah, di sini ada sebuah banner ya dari Muhammadiyah Online University, yaitu kampus online yang dimiliki oleh Muhammadiyah, walaupun sekarang masih dalam tahap pengajuan izin ya. Kemudian di sini ada pembukaan yaitu salam, jadi selamat bagi siswa dan seterusnya. Yang intinya adalah menyapa, kemudian memberikan semangat untuk pembelajaran daring. Kemudian tema dari Matsama untuk yang Man 2 Bantul itu adalah Enjoy Learning, Mutiara Bangsa menuju Madrasah Hebat bermartabat di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada informasi-informasi yang intinya bahwa wajib pada 14 Juli nanti menonton TV ADTV karena ada penyampaian dari Kanwil ya, Kanwil Provinsi DIY. Dan nanti wajib membuat resume ya, nanti diupload di Smart ini. Kemudian yang membuat nanti siswa itu semangat bahwasanya nanti siswa ini yang mengikuti Matsama itu akan dikasih reward ya, yaitu berupa piagam penghargaan yang bisa dicetak sendiri. Nanti akan otomatis muncul namanya sendiri-sendiri dengan catatan semua kegiatan ini ya, kegiatan Matsama online ini sudah selesai. Jadi siswa tersebut satu saja belum menyelesaikan materi dari Matsama, maka siswa tersebut tidak bisa mencetak piagam penghargaan karena konsep yang dibuat itu adalah berurutan atau sekuensial. Jadi jika materi ini itu belum selesai, maka siswa tidak bisa melanjutkan ke materi selanjutnya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini ditampilkan sebuah jadwal ya. Jadi jadwalnya adalah seperti ini teman-teman. Untuk yang pada tanggal Senin 13 Juli ya. Ini jadi di sini ada jamnya. Nah, nanti materinya ini itu akan dibuka sesuai dengan jadwal ini. Jadi kalau misalkan Senin 13 Juli 2020 itu ada pembukaan, berarti nanti ini nanti akan dibuka jam 7.30 untuk sambutan kepala madrasah. Kemudian selanjutnya ya. Nah, nanti supaya nanti siswa itu bisa mengakses, maka setelah dibuka ini nanti materinya tidak ditutup. Ya, tetapi misalkan hari Senin sekarang ini itu pembukaan, kemudian jam 8.45 itu pelatihan Smart Learning, itu kalau ini sudah selesai, siswa tidak bisa melanjutkan di hari Selasa, itu nggak bisa karena kalau tidak pada harinya materi tersebut tidak dibuka. Jadi jika Senin pun sudah selesai lebih cepat, misalkan hanya 1 jam selesai, siswa harus menunggu besoknya, itu hari Selasa 14 Juli 2020. Nah, misalkan ya pembukaan ini sudah selesai dibuka sama siswa, misalkan dibaca butuh 30 menit, ternyata waktunya sampai jam 8.45. Nah, 8.45 ini berarti siswa itu belum bisa mengikuti pelatihan e-learning ya. Jadi ini diselesaikan dulu, walaupun nanti sudah selesai harus sesuai dengan waktunya ya. Jadi tujuannya yang pertama untuk mengajarkan kedisiplinan siswa. Yang kedua juga bisa digunakan untuk meringankan beban server madrasah ya. Jadi dengan cara seperti ini nanti beban server madrasah akan lebih ringan. Nah, ini setelah dibuka, ini tidak akan ditutup sampai hari terakhir, sampai Rabu 15 Juli. Jadi misalkan siswa ternyata jam 8.45 itu betul-betul nggak bisa mengikuti ya, nanti bisa dibuka hari itu ataupun
besoknya. Nah, yang jadi masalah kalau dibuka besoknya berarti siswa tersebut kan tidak masuk di hari Senin ya. Karena ada absen digital. Ini saya jelaskan nanti. Oke, setelah itu nah, di sini untuk menarik supaya siswa itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online karena dari Kementerian Pendidikan itu salah satunya e-learning itu harus menyenangkan. Nah, ini ada lomba Twibom. Twibon ya, Twibom. Jadi Twibom itu nanti sejenis profil yang dibubui dengan berbagai macam, contohnya ini ya. Ada foto profil yang dibubui dengan berbagai macam tulisan. Nah, tulisan ini biasanya hubungannya dengan seperti iklan ya, Di sini ada, kalau untuk Yaman 2 Bantul syaratnya itu harus ada logo Kementerian Agama, kemudian harus ada temanya, kemudian ada logo matsamanya ya, kemudian ada Twitter media sosial, kemudian ada tulisan matsama masa ta'aruf siswa, dan ini nanti ada fotonya ya, foto siswa. Nah, Twibon ini sebenarnya bisa didesain tidak harus menggunakan komputer, tapi bisa menggunakan handphone. Nah, ini tutorialnya banyak di internet, di YouTube juga banyak. Salah satunya menggunakan aplikasi PicsArt ya, kalau di Android. Nah, ini supaya nanti bisa juga untuk memaksimalkan handphone yang dia miliki itu kan sebenarnya kan sebuah komputer mini. Jadi bisa digunakan untuk desain. Dan setelah itu siswa nanti wajib mengupload ya. Setelah itu uploadnya yang pertama itu adalah desain Twibon itu sendiri. Kemudian Twibon ini wajib dimasukkan di WA-nya, profilnya WA-nya siswa tersebut. Nanti juga harus di capture ya. Kemudian diupload. Nah, ini adalah upload submissionnya ya. Jadi di sini udah ada upload. Saat video ini dibuat itu sudah ada 16 siswa yang sudah mengupload. Kita lihat. Nah, ini. Oke, ini cukup bagus. Intinya memang diwajibkan untuk siswa itu belajar mandiri. Jadi kasih kasih challenge kemudian siswa untuk mengembangkan sendiri, karena tutorial di internet itu banyak sekali, supaya nanti handphonenya juga bermanfaat. Nah, nanti di sini ini ya, download materinya adalah ini. Ini ketentuannya. Jadi memang untuk menarik hadiahnya nanti sebuah pulsa ya, 50.000. Dipilih 2 Twibon yang terbaik ya. Oke, selanjutnya kalau ini tanpa ada syarat. Jadi yang pertama ini, kalau ini saya contohkan ya, ini saya sebagai student. Oke. Jadi kalau ini belum diklik, belum dicentang ya. Kalau sudah diklik nanti kecentang. Nah, ini contohnya. Ini saya belum upload. Jadi cara uploadnya nanti seperti ini. Ya, kemudian klik add submission. Jadi bisa menggunakan handphone. Nah, dicari fotonya. Misalkan saya contohkan ini aja ya. Nah, ini aja misalkan nah ini. Sebenarnya bukan seperti ini. Di save. Nah, maka kalau sudah mengupload, ya, nanti otomatis akan dicentang. Nah, kita cek ya. Ini ada 1, harusnya ada 2. Nah, ini udah dicentang. Nah, setelah dicentang, nah kalau sebagai siswa, karena di sini nanti dibuka pada 13 Juli pukul 7.30, maka siswa belum bisa membuka ini materinya. Selasa juga belum bisa membuka karena belum waktunya. Ya, ini kan ada jamnya. Nah, besok kalau sudah hari Senin, maka materinya itu akan dibuka. Ini saya contohkan sekarang itu misalkan sudah hari Senin ya, pukul 7. Nah, kalau saya sebagai admin bisa membuka isinya ya. Nah, isinya yang pertama adalah sambutan kepala madrasah ya. Jadi di sini ada sambutan dari kepala Man 2 Bantul. Nah, tampilannya seperti ini.
Nah, siswa harus membaca. Nah, supaya siswa itu nanti tidak hanya mendownload saja, maka di sini ada syarat. Syaratnya yaitu upload tulisan ulang sambutan kepala madrasah. Jadi siswa itu silakan ini di-upload di HP, kemudian ditulis ulang di kertas. Nah, ditulis ulang di kertas. Kemudian ini setelah ditulis ulang di kertas, ada di buku tulis atau mungkin media lain, kemudian difoto, kemudian diupload di eSmart. Nah, kemudian ini jangan lupa nanti dibubui nama ya di atasnya itu. Nah, ini tanda tangan kepala dan cap itu nggak usah. Nah, ini wajib dikerjakan ya sebelum melanjutkan tugas selanjutnya. Nah, tujuannya kenapa? Supaya nanti siswa itu membaca dari apa yang sudah di-download. Karena kalau hanya download tanpa ada aktivitas siswa tersebut, maka ya nanti hanya download saja. Makanya tujuannya supaya ditulis pakai tangan. Kenapa tulis pakai tangan? Itu supaya kalau nulis kan pasti otomatis membaca. Itu tujuannya. Kemudian selanjutnya setelah ini siswa itu mengupload, maka baru bisa membuka pelatihan eSmart. Nah, pelatihan eSmart itu sebenarnya sudah saya share ke grupnya siswa masing-masing ya. Jadi sebenarnya ini nggak usah dibuka pun nggak apa-apa, tapi ini nanti tetap wajib di-download ya. Ini adalah petunjuk penggunaannya petunjuk penggunaannya. Kemudian setelah ini itu, nah di sini setelah ini di-download, ini nanti kecentang. Setelah itu siswa itu wajib mengupload foto selfie di rumah tanpa masker ya. Jadi wajib menggunakan pakaian yang sopan dan islami. Dan untuk siswi wajib berhijab, sedangkan untuk siswa itu disarankan pakai peci. Kalau nggak punya peci, yang penting rapi ya. Itu. Wah, ini baru dibuka jam berapa? 13 Juli jam 8 ya. Syaratnya harus mendownload dulu pelatihan eSmart ini ya. Kemudian setelah itu, jika siswa tersebut belum masuk ke hari Selasa, ya ini belum kebuka ya. Jadi ini saya contohkan, ini saya asumsikan sekarang hari Selasa. Yang pertama kali seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya dalam sebuah materi itu harus ada salam membuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Siswa itu harus disapa, ditanyakan kabarnya ya. Kemudian diberikan sebuah doa ya. Kemudian berdoa dulu sebelum mulai ya. Kemudian dipastikan untuk siswa menyelesaikan pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah download materi KTSP. Nah, materi KTSP ini adalah seputar kurikulum MAN 2 Bantul, dibuat simple ya, supaya nanti siswa tidak bosan. Memang kalau untuk e-learning itu disarankan maksimal itu hanya 10 halaman, jangan terlalu banyak karena nanti siswa itu cepat bosan. Sehingga siswa itu senang ya menggunakan e-learning. Jadi pikirannya kan kalau e-learning itu tugas ya, enggak. Nah, ini nanti siswa membaca. Kemudian kalau siswa membaca nanti ada tugasnya. Tugasnya adalah mengupload KTSP. Nah, ini siswa mengupload KTSP ya. Di sini ada timingnya. Jadi akan dibuka. Jadi ini due date itu artinya paling lambat ya, paling lambat jam 23.55 malam ya, atau jam 11.55 malam. Bagaimana kalau terlambat? Itu nanti tetap bisa diupload, hanya saja nanti di sini ada warna merahnya. Jadi untuk menandai bahwa siswa tersebut itu memang rajin, dan siswa tersebut ya bukan rajin, mungkin karena kendala sinyal atau apa ya, hanya untuk menandai bahwa ini loh yang uploadnya itu tepat waktu. Nah, gitu. Jadi kalau melebihi waktu ini ya nanti warnanya merah. Nah, ini simple
uploadnya, tugasnya itu hanya menulis ulang KTSP yang bagian kenaikan kelas. Jadi yang bagian kenaikan kelas ditulis ulang supaya nanti apa, siswa itu betul-betul membaca, tidak hanya mengupload saja ya. Jadi pastikan setiap materi itu pasti ditutup dengan aktivitas siswa. Terserah mau dikasih tugas apa, meresum atau mungkin menulis ulang atau dikasih soal ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah ini nanti siswa sudah menyelesaikan tugas. Nah, ini setelah mengupload KTSP dan sudah pukul 9, tanggal 14 pukul 9. Jadi kalau ini belum pukul 9 belum bisa dibuka. Itu baru ini materinya kebuka dan siswa bisa mendownload materi pemaparan tata tertib. Nah, ini. Nah, setelah ini di-download, siswa dibaca. Nah, kalau yang ini beda. Kalau yang ini dari penyajinya itu memberikan soal. Ada 9 soal ya. Ditulis tangan ya. Nanti difoto maksimal 10 lembar, kemudian diupload di apa ini, di Smart. Nah, saya sampaikan bahwasanya di sini setiap pemateri, jadi contohnya sambutan kepala madrasah itu ada fotonya, kemudian ada profilnya. Sama ini juga sama. Jadi untuk yang pemaparan tata tertib ini kan pematerinya adalah waka kesiswaan, harus ada fotonya. Nah, ini kalau misalnya kurang jelas ya nanti siswa bisa mendownload sendiri. Oh, fotonya guru penyajinya itu ini toh. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan video. Nah, ini nanti lebih ramah kantong. Ramah kantong dalam artian kuota siswa itu tidak terlalu boros. Ya. Ini sebagai guru apa? Guru kimia. Jadi siswa itu mengenal, oh waka kesiswaannya ini toh. Waka kurikulumnya ini toh. Oh, guru yang menyampaikan materi itu ini toh orangnya. Nah, sebagai guru apa sudah dijelaskan semua. Kemudian selanjutnya khusus tanggal 14 Juli 2020 pukul 10 itu kan wajib siswa itu menonton TV ya. Nanti siswa menonton TV kemudian wajib meresum. Nah, meresum ini nanti diupload di sini. Nah, dan ini kalau ini bisa diakses setiap waktu ya. Tujuannya saat ini nanti materinya kebuka, yang lainnya kan ditutup sesuai dengan jamnya. Tapi khusus yang ini nanti tidak ada jamnya. Selama ini masuk di tanggal 14 Juli langsung ini kebuka. Tujuannya apa? Tujuannya biar siswa itu nanti fokus. Oh, nanti jam 10 itu saya harus menonton TV ini. Karena ini sangat penting. Ini penting banget ya, karena supaya nanti siswa tidak lupa, sehingga ini langsung dimunculkan. Untuk yang lain kan modelnya kan asinkronus. Asinkronus ini dalam artian tidak harus langsung tatap muka. Nah, untuk yang ini kan yang menonton di Adi TV ini kan sinkronus. Jadi harus jam itu, tanggal itu. Nah, ini makanya ini penting, jadi harus ditampilkan. Nah, ini kalau sudah nanti diupload di sini ya. Siswa mengupload. Kemudian selanjutnya bahwa nah kalau ini sudah selesai, nah dengan catatan ini nanti bisa mengupload kalau siswa itu sudah bisa mengupload tugas ini ya. Kalau ini belum diupload tugasnya ya resumnya baru ditulis di kertas saja, belum bisa diupload ya. Setelah itu, kalau ini sudah selesai dan sudah mengupload, maka pada tanggal Rabu 15 Juli maka akan dibuka. Nah, ini isinya tentang keterampilan. Nah, di sini juga sama sebenarnya ya, ada pembukaan dan ini dibuka pukul 7 ya. Nah, ini pematerinya itu dari wakasarana dan prasarana. Sama, nanti ini adalah materinya, ini ada foto penyaji, kemudian ada pertanyaan seputar profil Mandua Bantul. Nah, ini pertanyaannya ini bentuk pilihan ganda ya, jadi minimum nilainya nanti 80. Jika kurang dari itu ya siswa harus mengulang kembali. Nah, selanjutnya adalah materi tentang karakter moderasi beragama dan kebangsaan ya. Penyajinya fotonya ditampilkan, namanya siapa, nama beliau siapa, sebagai guru apa, guru bahasa Arab ini ya. Nah, materinya berisi tentang moderasi kehidupan beragama. Siswa ini harus mendownload ya. Siswa harus mendownload dan harus dibaca. Nah, kalau yang ini nanti ternyata dari pemateri itu memberi soal ya, memberi soal
isai. Nah, ini isai ya. Jadi isai ada 5 soal, silakan jawaban ditulis bla bla bla. Tujuannya apa? Supaya nanti siswa itu membaca. Jadi saya ulangi kembali kepada teman-teman yang membuat sistem asinkronus seperti ini, e-learning. Pastikan setiap materi itu ada fotonya, ada pembukaannya ya. Wajib ada pembukaannya. Kemudian pastikan ada materinya. Nah, ada materinya, pastikan ada aktivitas siswa. Jadi terakhir itu harus ada aktivitas siswa. Terserah mau dikasih soal apa, yang penting siswa tersebut itu materi yang sudah disampaikan di sini itu betul-betul paham ya. Contohnya kalau ini kan mau nggak mau siswa harus membaca dari sini. Bisa jadi siswa ini nanti harus cari di internet. It's okay, nggak masalah ya. Itu sebagai pengembangan saja, cuma lebih bagus ya. Nah, begitu. Nah, ini kalau sudah selesai, sudah di-download oleh siswa, sudah di-upload, mohon maaf, ini sudah di-download dan sudah di-upload, maka selanjutnya adalah download profil video keterampilan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Jadi kalau ini sudah selesai semua baru bisa mendownload ini. Ya, bisa mendownload ini. Nah, ini nanti akan saya setting berbeda. Jadi kalau belum waktunya nanti belum muncul ya. Jadi biar tidak terlalu panjang. Jadi ini setelah 15 Juli jam 9.30 ya. Dengan catatan harus mengupload tugas. Nah, ini harus diupload dulu, kalau belum bisa kebuka. Ya. Nah, ini isinya untuk keterampilan itu simple ya. Bahwasanya MAN 2 Bantul memiliki program keterampilan ya. Ada program reguler dan kelas keterampilan. Ada kelas reguler yang tidak ada keterampilannya seperti SMA. Kemudian ada kelas keterampilan yang ada keterampilannya seperti SMK. Kemudian untuk kelas keterampilannya ada 4 pilihan, yaitu multimedia, otomotif, tata busana, dan APHP. Nah, mata pelajaran keterampilan multimedia yang diajarkan selama kelas 10 sampai kelas 12 apa saja. Cuma seperti itu. Kemudian di akhir, setelah ini nanti siswa sudah mendownload videonya, maka bisa lari di sini, bisa mengisi kuesioner ya. Dengan catatan ini download profil video udah ya. Nah, kalau sudah mengisi kuesioner ini ya, intinya sudah mengisi bla 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 bla, ini adalah pertanyaannya bla 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 bla, banyak sekali ini. Kemudian baru bisa ini mencetak piagam penghargaan. Nah, mencetak piagam penghargaan syaratnya apa? Syaratnya ini harus selesai. Jadi kuesioner ini selesai, pasti semua materi udah selesai. Plus nanti ada tambahan, siswa itu harus mengupload Twibbon ya. Jadi Twibbon ini wajib. Jadi kalau Twibbon ini tidak di-upload, tidak mengupload Twibbon, maka siswa tidak bisa mencetak piagam penghargaan. Nah, tampilan piagam penghargaannya seperti ini, teman-teman. Sertifikat. Nah, itu nanti piagam penghargaan sudah ada nomornya ya, diberikan kepada nama siswanya sebagai peserta bla 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 bla. Nah, begitu ya. Jadi dengan cara seperti ini siswa itu nanti semangat. Dan ini nanti akan diupload di grup. Wah, itu nanti bagi siswa yang belum selesai itu sudah mungkin tambah semangat karena ini teman saya sudah pada selesai semua, saya belum sendiri ya, saya mau menyelesaikan. Nah, gitu. Nah, setelah itu ya ada sesuatu yang menarik di sini, teman-teman. Bahwasanya di sini ada progress bar. Jadi yang tanda centang di sini, saya sebagai siswa tadi ya, itu menandakan bahwa ini sudah dikerjakan. Nah, yang biru ini berarti, nah ini kan ada tanda silangnya, teman-teman. Sambutan kepala MAN 2 Bantul ya. Belum bisa karena apa? Kan belum waktunya. Kalau yang sudah ada waktunya ini contohnya download materi KTSP ya, tata tertib ya, ini tadi sudah saya coba masalahnya dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk melihat siswanya tinggal diklik overview of student. Nah, kelihatan ini siswa mana saja yang sudah selesai, enak kan? Dan ini persentasenya harusnya 100 progresnya. Jadi ini ada siswa Adib Badra Nurfaiz, ini
baru menyelesaikan satu, yaitu sedang mendownload, baru mendownload. Nah, ini ada yang belum melakukan aktivitas sama sekali, ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk memantau ini ya teman-teman. Nah, nanti akan dilaporkan ke grup siswa siapa saja yang sudah mengakses di hari pertama. Nah, itu nanti sebagai semangat. Jadi ini betul-betul bisa akuntabel. Jadi asinkronus kelebihannya seperti ini, beda dengan sinkronus. Sinkronus itu sampai saat ini untuk memantau itu agak kesulitan karena harus melihat satu-satu, ya. Pertama. Yang kedua, nah yang kedua ini ada auto attendance block. Jadi ini adalah absensi digital. Nah, cara menghitungnya ini saya setting itu saat siswa login pertama kali itu nanti akan dianggap absen. Nah, ini ya user listnya. Di sini saya bisa melihat user list. Ini adalah siswanya, ya. Kemudian reportnya nanti seperti ini. Enak, jadi bisa di-download dipakai Excel, bisa di-download pakai Excel, bisa download jadi TXT. Nah, di sini ada PLEAN. Nah, ya. PAELN itu apa? Nah, itu nanti. Nah, ini saya lihat sessionnya dulu ya. Jadi ini kalau saya setting besok tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Mulai jam 7 sampai jam 23.55. Jadi dalam satu hari itu siswa minimal login di antara jam 7 sampai jam 23.55. Kalau sebelumnya gimana? Misalkan jam 6 login, enggak dianggap absen siswa tersebut. Nah, baru bisa dianggap absen itu siswa harus login pukul ini di antara ini. Jadi misalkan siswa kalau misalkan ternyata sinyalnya nggak ada itu siswa bisa login pukul 10 malam masih bisa, ya, karena ini kan rentangnya di sini. Dan ini tidak saya setting terlambat, jadi nggak ada kata terlambat, ya. Jadi selama itu masuk rentang tersebut, ya dianggap masuk. Nah, saya akan jelaskan PLE. Nah, mungkin penjelasannya harus dibuka dulu di sini. N itu tidak login, A itu alpha, ya, terlambat. E itu early, terlalu awal, ya. L itu late atau terlambat, dan P itu adalah present atau absent. Jadi kalau nanti tepat waktu, ya nanti yang muncul ini P. Nanti akan muncul angka 1 di sini, 1 1 1 1 1. Nanti ada persentasenya di sini, ya. Jadi kalau P-nya itu selama 3 hari terus, angka satunya di P terus, berarti nanti akan 100%, ya. Di sini nanti munculnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Kayaknya sudah cukup. Jadi ini adalah update terakhir pelaksanaan matsama atau masa ta'aruf siswa, atau mungkin kalau di Kementerian Pendidikan itu MOS, ya, masa orientasi siswa. Nah, semoga dengan video ini teman-teman memiliki wawasan atau ada ide-ide lain yang mungkin lebih baik dari yang sudah saya desain seperti ini, sehingga nanti harapannya dengan kita berbagi seperti ini, harapannya nanti bagi madrasah juga dalam pembuatan materinya lebih enak. Yang kedua juga siswa itu tidak boros kuota, ya, karena ini betul-betul ngirit kuota, ya. Jadi tidak harus menggunakan video. Kalau video betul-betul saya kasihan, betul-betul kasihan, karena memang untuk video itu boros banget. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk menggunakan Zoom itu 1 jam itu 1 giga. Jadi bayangkan kalau pembelajaran 1 bulan, wah itu bisa nanti orang tuanya malah dapurnya nggak bisa mengepul, ya. Jadi habis digunakan untuk membeli kuota. Kalau misalkan di rumah itu memiliki akses internet unlimited dengan memasang IndiHome atau mungkin sejenis yang lain yang unlimited, silahkan saja, nggak masalah, mau video berapapun nggak masalah. Oke, mungkin yang saya sampaikan sampai di sini, semoga bermanfaat. Silakan jangan lupa like dan subscribe,
Dan jangan lupa untuk komentar, kita berbagi bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.